Bertemu lagi dengan Ibu Feby dalam pembelajaran OTKP Humas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komunikasi menurut aliran informasi, yaitu di mana hakikat komunikasi dan perannya dalam kehumasan. Komunikasi menurut aliran informasi dibedakan menjadi komunikasi satu arah dan juga komunikasi dua arah. Komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu komunikasi satu arah. Sedangkan komunikasi dua arah, komunikasi yang bersifat timbal balik. Jadi, dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Dalam komunikasi menurut aliran informasi, ada juga komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan juga komunikasi ke samping. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Contohnya, guru kepada kepala sekolah. Lalu ada komunikasi ke bawah. Komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Contohnya, yaitu kepala sekolah kepada guru. Lalu ada komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya adalah komunikasi guru antara guru. Lanjut, komunikasi menurut jaringan kerja. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi akan terlaksana menurut sistem yang diterapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi menurut jaringan kerja ini dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada komunikasi jaringan kerja rantai. Jadi, komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando, sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua ada komunikasi jaringan kerja lingkaran. Komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Lalu ada komunikasi jaringan bintang. Komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Lalu ada komunikasi menurut peranan individu. Komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Contohnya komunikasi yang terlaksana secara non-formal maupun informal. Yang kedua ada komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas, yaitu komunikasi yang terjadi karena individu yang dimaksudkan memiliki kemampuan yang tinggi. Lalu ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih, di mana komunikasi individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih. Ada komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Yang pertama ada komunikasi perseorangan. Komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Lalu ada komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur inilah yang membangun hakikat tentang komunikasi, di mana terdapat unsur komunikasi. Yang pertama ada sumber atau pengirim pesan, atau bisa disebut juga komunikator atau source encoder, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang memiliki motif mengambil inisiatif dan menyampaikan pesan.
Dua, ada pesan atau disebut dengan informasi atau message. Dalam bentuk lambang atau tanda seperti kata tertulis, secara lisan, gambar, angka, dan gestur yang dapat berbentuk sinetron, iklan, film, billboard, dan lain-lain. Lalu dalam unsur komunikasi ada juga saluran atau media atau disebut juga dengan channel, yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan, misalnya telepon tetap, telepon seluler, radio, surat kabar, majalah, televisi, gelombang udara dalam konteks komunikasi antar pribadi secara tatap muka. Selanjutnya, unsur komunikasi ada penerima atau bisa disebut juga dengan komunikan, yaitu seseorang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang menjadi sasaran penerima pesan. Nah, unsur komunikasi ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga respon. Respon di sini ada berbagai macam respon atau feedback, yaitu ada zero feedback, positive feedback, natural feedback, dan juga negative feedback. Menurut Redfield, komunikasi terdiri dari 5 unsur, yaitu komunikator, si pengirim berita. Kedua, message atau berita atau pesan. Ketiga, transmit, gangguan pengiriman berita. Keempat, communicate, penerima berita. Kelima, respon atau feedback, yaitu reaksi atau tanggapan. Lalu ada tambahannya yaitu barrier, gangguan atau hambatan. Saya bisa lihat di sini ya. Komunikator, pengirim berita, message, berita atau pesan. Transmit, proses pengiriman berita. Communicate adalah penerima berita. Respon atau feedback adalah reaksi dan tanggapan. Barrier adalah gangguan hambatan. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pemaparan materi pada pembelajaran OTKP Humas kali ini. Nah, setelah kita bahas materinya, di sini ada beberapa soal yang harus kalian isi. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dari pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda silang pada ABCD atau E yang dianggap paling benar. Oke, jadi di sini ada soal dengan jumlah soal 10 dalam bentuk pilihan ganda atau PJ. Lalu perintahnya di sini, tulislah nama dan kelas serta mata pelajaran di sebelah kiri atas soal latihan humas hari ini. Bacalah materi humas kelas 11 MPLB di atas dengan teliti dan seksama. Kerjakan latihan soal-soal di atas dengan benar dengan cara diketik ulang di lembar kertas HVS atau kertas folio. Kirimkan hasil latihan soal-soal yang sudah dikerjakan dengan cara mengetik jawaban di email dan kirimkan jawaban berupa link Google Drive kalian ke WA Bu Feby sesuai waktu yang disediakan hari ini juga. Terima kasih atas partisipasinya sudah hadir mengikuti kegiatan KBM. Sampai bertemu lagi di KBM minggu depan di hari jam yang sama dalam materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.